Halo semua, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Prapanca Yusuf Alkhoris Sucipto dari Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan ke-14 Charlie, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Halo teman-teman, kalian tentu saja sudah paham kan apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan? Dalam dunia penerbangan, tentu saja tidak luput dari yang namanya kecelakaan. Dari beberapa kejadian kecelakaan tersebut, tentu saja telah banyak menelan korban jiwa, harta, maupun benda berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi. Oleh karena itu, di setiap bandar udara pasti terdapat unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau yang disingkat PKPPK. PKPPK adalah suatu unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan. Dalam memberikan pelayanan tersebut, unit PKPPK mempunyai tugas memberikan pertolongan terhadap kecelakaan penerbangan, khususnya kecelakaan pesawat udara yang terjadi di darat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tindakan pertolongan pertama pada korban oleh personil PKPPK yang dapat dilakukan pada saat mengalami kecelakaan pesawat udara. Dalam hal ini, tentu saja personil PKPPK memiliki tanggung jawab serta tugas utama, yaitu menyelamatkan jiwa manusia dan beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang personil PKPPK, yaitu memberikan pertolongan awal terhadap korban minimal melaksanakan tugas sebagaimana yang diartikan dalam konsep gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian pada korban. Kemudian, yang kedua, mempelajari pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat udara dan dalam hal ini pada tingkat dasar, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan tindakan pertama terhadap seseorang yang mengalami penderitaan atau kecelakaan. Tindakan ini dilakukan sebelum orang yang mengalami sakit atau kecelakaan dibawa ke dokter dan ditangani oleh para medis. Pertolongan ini merupakan tindakan secepat mungkin bagi korban untuk meringankan rasa sakitnya. Tindakan ini perlu kehati-hatian sebab korban berpasrah sepenuhnya terhadap orang yang akan menolongnya. Setelah paham mengenai apa itu P3K, langkah selanjutnya yang harus dipahami dan dapat dilakukan tindakan oleh personil PKPPK terhadap korban yang mengalami kecelakaan pesawat, yaitu melakukan evakuasi korban menuju ke tempat yang lebih aman. Evakuasi korban dapat dilakukan setelah kebakaran dapat dikuasai. Langkah pertama yaitu menentukan collection area. Collection area merupakan suatu daerah dekat dengan lokasi kejadian yang diperuntukkan untuk mengumpulkan korban pertama kali yang mengalami luka dan perlu mendapatkan pertolongan awal. Selanjutnya, yaitu menuju care area atau tempat untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban yang mengalami cedera ringan maupun serius. Nah, pada tahap ini, personil PKPPK sudah dapat melakukan tindakan apa yang paling tepat dilakukan terhadap korban kecelakaan pesawat, mulai dari bantuan hidup dasar, pembalutan pada korban yang mengalami luka, dan melakukan pembidaian
pada korban yang mengalami cedera maupun patah tulang. Nah, pada tahap ini saya akan membahas mengenai apa itu BHD atau Bantuan Hidup Dasar maupun BLS ataupun Basic Life Support. Menurut American Heart Association pada tahun 2015, bantuan hidup dasar adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Aspek dasar dari bantuan hidup dasar meliputi pengenalan langsung terhadap henti jantung mendadak dan aktivasi sistem tanggap darurat, cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau resusitasi jantung paru atau RJP dini, dan defibrilasi cepat dengan defibrilator eksternal otomatis atau automated external defibrillator atau AED. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru RJP merupakan pertolongan awal yang diberikan kepada korban dengan kondisi korban henti nadi dan henti nafas. Berikut adalah penjelasan mengenai CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Resusitasi jantung paru atau RJP adalah teknik penyelamatan yang sangat berguna dalam banyak keadaan darurat, termasuk shock atau henti jantung pada kecelakaan pesawat udara yang dialami oleh para korban, di mana pernafasan atau detak jantung seseorang berhenti seluruhnya. Ketika jantung berhenti, kekurangan darah dan oksigen dapat menyebabkan kerusakan pada otak dalam waktu beberapa menit. Apabila korban kecelakaan tersebut mengalami henti jantung akibat shock, mungkin saja korban tersebut dapat meninggal dalam waktu 8-10 menit. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana tata cara CPR menggunakan teknik DRS-CAB yang dapat dilakukan oleh personil PKPPK dalam menangani korban maupun orang awam yang ada di lokasi kejadian tersebut. Berikut adalah ulasannya. D. Danger. Pastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan korban maupun penolong. R. Respon. Bisa dilakukan dengan cara memanggil korban, menepuk bahu, maupun rasa nyeri seperti cubitan. S. Shout for help atau panggil bantuan. Bisa menghubungi rumah sakit, petugas medis, atau personil PKPPK lainnya. Karena dalam kondisi seperti ini sudah terdapat personil PKPPK dan para medis, maka tidak perlu lagi meminta bantuan. Jika sudah, lanjut ke tahapan C. Sirkulasi. Pengecekan nadi dan nafas korban dilakukan secara bersamaan. Jika korban dalam kondisi tidak ada nadi dan nafas, lanjut ke tahapan pemompaan atau kompresi. Kompresi dilakukan sebanyak 30 kali dengan durasi 16-18 detik. Setelah itu, A atau RW, pengecekan jalan nafas. Pastikan jalan nafas tidak ada sumbatan. Jika dirasa tidak ada sumbatan, lanjut ke tahapan B, yaitu breathing, memberikan nafas bantuan kepada korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, lanjut kembali ke kompresi. CPR dilakukan selama 2 menit atau 5 siklus. 1 siklus CPR sama dengan 30 kali pemompaan dan 2 kali pemberian nafas bantuan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan CPR adalah pastikan posisi tangan pada saat pemompaan lurus dan juga vertikal. Jangan sampai terlalu condong ke depan maupun ke belakang. Dan juga pandangan penolong mengarah ke wajah korban. Dan pada saat memberikan nafas bantuan, pastikan menggunakan teknik head tilt chin lift. Jika sudah melakukan CPR selama 2 menit atau 5 siklus, lakukan evaluasi atau pengecekan nadi dan nafas korban kembali. Apabila masih tidak terjadi perkembangan atau perubahan pada korban akibat henti nafas, maka dapat dilakukan RJP kembali. Dan apabila perangkat AED atau Automated External Defibrillator telah tersedia, maka segera dipasangkan. AED
adalah alat elektronik portable yang secara otomatis dapat menganalisis ritme jantung pasien dan dapat melakukan defibrilasi. AED dapat mengindikasikan pemberian defibrilasi pada dua keadaan disritmia jantung, yaitu ventricular fibrilasi atau VF dan ventricular tachycardia atau VT. Hal yang perlu dilakukan setelah melakukan CPR adalah yang pertama, jika korban ada nadi dan ada nafas, lakukan recovery position. Yang kedua, jika korban ada nadi dan tidak ada nafas, lakukan breathing support. Yang ketiga, jika korban tidak ada nadi dan tidak ada nafas, lakukan CPR kembali. Lalu, sampai kapan CPR atau RJP dilakukan? Yang pertama, sampai korban sadar atau ada respon. Yang kedua, sampai bantuan datang. Dan yang ketiga, sampai penolong kelelahan. Selanjutnya, ada beberapa hal lain yang harus dilakukan oleh personil PKPPK dalam menangani korban, yaitu terkait dengan proses penanganan pada luka maupun cedera yang dialami oleh para korban kecelakaan tersebut. Kasus pertama, apabila korban mengalami luka atau pendarahan pada bagian yang cedera dan terdapat trauma terbuka, ada hal yang harus dilakukan pertama kali, yaitu melakukan pembalutan pada luka tersebut. Pembalutan. Pembalutan adalah suatu tindakan menggunakan balut yang bertujuan untuk menutup luka atau menghentikan suatu pendarahan agar luka tidak terpapar langsung dengan lingkungan bebas untuk menghindari terjadinya infeksi dan mengurangi nyeri. Prinsip pembalutan yaitu yang pertama, membersihkan luka sebelum dilakukan pembalutan. Pembalutan dilakukan pada bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, balutan harus rapi, rapat, jangan terlalu erat karena dapat mengganggu sirkulasi. Yang ketiga, jangan terlalu kendor sehingga mudah bergeser atau lepas. Yang keempat, ujung-ujung jari dibiarkan terbuka untuk mengetahui adanya gangguan sirkulasi. Dan yang kelima, bila ada keluhan balutan terlalu erat, hendaknya sedikit dilonggarkan tapi tetap rapat. Kemudian, evaluasi keadaan sirkulasi. Jenis-jenis pembalutan. Yang pertama adalah pembalutan cepat. Pembalutan ini dapat dipasang secara cepat. Pembalutan menggunakan pembalut gulung dan kain steril. Tersedia steril dalam bungkus, terdiri dari penutup luka dan beserta pembalut di luarnya. Sangat berguna untuk luka-luka kecil. Pembalutan yang kedua adalah pembalutan segitiga yang disebut dengan mitela. Terbuat dari kain tipis dengan ukuran alas 125 cm dan tinggi 50 cm. Mitela dapat dilipat-lipat sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bentuknya segitiga biasa, segitiga platengah, dan segitiga funda. Penggunaannya bisa untuk pembalut biasa, tourniquet, penahan bidai atau penyangga, dan biasa digunakan untuk menutup kepala yang sedang diobati atau untuk menahan rambut pada operasi daerah kepala atau leher. Yang ketiga yaitu pembalut gulung atau pita, yang mempunyai berbagai macam ukuran sesuai dengan tempat luka. Biasanya untuk pembalut luka sederhana atau pembalut chips. Pembalut kasa bertajin dipakai bila diperlukan pembalutan yang kaku dan kuat, misalnya untuk penutup kepala dan bidai. Di samping itu, bisa juga dibuat dari kain katun atau kain flanel dan seringkali dipakai untuk luka kecil. Dalam melakukan penolongan terhadap luka dan pendarahan, penolong pertama harus mengatasi pendarahan dengan cara menekan luka dan meninggikan anggota tubuh yang luka. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk mencegah shock yang mungkin terjadi karena terlalu banyak kehilangan darah. Yang ketiga, melindungi luka terhadap infeksi dan memudahkan penyembuhan secara alami dengan cara menutup luka dengan perban. Yang keempat, siap mentransportasikan korban ke tempat tujuan. Tindakan pertolongan. Yang pertama, baringkan korban dan angkat bagian yang luka lebih tinggi dari posisi jantungnya. Yang kedua,
Buang setiap benda asing yang mudah diambil, tapi jangan mencabut apapun yang tertancap di dalamnya. Yang ketiga, tekan kuat-kuat bagian luka dengan kain tebal empuk dengan menyatukan kedua sisi luka. Bila masih ada benda yang tertancap, hindari tekanan langsung. Yang keempat, pertahankan tekanan pada luka dengan balutan di sekeliling kain bantalan penutup luka. Dan yang kelima, bila bantalan sudah basah oleh darah, jangan dilepas atau diangkat. Namun, tambahkan bantalan baru dan balut lagi dengan kuat. Contoh pembalutan yaitu ada balut kepala, balut siku, balut lengan bawah, balut tangan, balut punggung, dan balut panggul. Komplikasi pembalutan. Pembalutan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Jika balutan yang dipakai menggunakan kain yang tidak steril, maka dapat terjadi infeksi. Selain itu, kuat lemahnya ikatan pembalutan juga dapat menimbulkan komplikasi. Jika pembalutan terlalu kencang, maka akan menghambat aliran darah sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf dan pembuluh darah. Namun, ketika pembalutan terlalu kendor, dapat mengakibatkan pendarahan yang terlebih parah. Kemudian, kasus yang kedua yaitu apabila korban atau pasien mengalami patah tulang atau fraktur terbuka, di mana bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar, maupun tertutup, di mana bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar, maka harus dilakukan pembidaian terhadap tangan atau kaki korban tersebut. Pembidaian. Pembidaian merupakan tindakan imobilisasi eksternal pada tubuh yang mengalami patah tulang menggunakan alat bernama bidai dan dipasang dengan menyesuaikan bentuk tubuh agar tidak terjadi deformitas atau perubahan bentuk tubuh tidak sesuai anatomis tubuh. Pembidaian bertujuan untuk mengistirahatkan anggota badan yang cedera dan mempercepat penyembuhan, mencegah pergerakan sendi atau bagian tulang yang patah, mengurangi kerusakan pada jaringan lunak, dan membantu mengatasi pendarahan. Prinsip pembidaian. Jika cedera terjadi pada tulang, maka bidai harus melewati dua sendi. Namun, jika yang cedera adalah sendi, maka pembidaian harus melewati dua tulang pada sendi yang cedera. Ketentuan umum pembidaian. Yang pertama, penolong harus melakukan komunikasi dengan penderita. Yang kedua, rawat luka dan perdarahan terlebih dahulu. Yang ketiga, buka pakaian, perhiasan di daerah yang mengalami cedera. Yang keempat, periksa PSM. Yang kelima, jangan merubah posisi bagian cedera, bidai pada posisi yang ditemukan. Yang keenam, lapisi bidai dengan bahan lunak. Yang ketujuh, isilah bagian yang kosong. Dan yang kedelapan, jangan membidai berlebihan. Macam-macam pembidaian. Yang pertama, yaitu bidai rigid. Bidai ini terbuat dari bahan yang keras seperti kayu atau aluminium. Menggunakan bidai rigid, harus dilapisi terlebih dahulu menggunakan kain agar bidai tidak menambah luka pada korban. Bidai ini biasanya digunakan pada cedera atau patah tulang tungkai bawah kaki. Yang kedua adalah bidai soft. Bidai yang terbuat dari bahan yang lunak, contohnya handuk, bantal, atau selimut. Bidai ini dapat digunakan apabila korban mengalami cedera pada lengan. Yang ketiga yaitu bidai traksi. Bidai yang digunakan untuk menstabilkan tulang yang patah pada korban yang mengalami cedera tungkai pada kaki. Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan pertolongan apa saja yang dapat dilakukan terhadap korban kecelakaan pesawat? Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai P3K. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.